Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Nilamsari, NPM 1911030361. Saya mahasiswa semester 3 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini MPDI. Baik, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan apa pengertian teori behaviorisme, teori operant conditioning, teori Gestalt, dan teori medan kognitif beserta contohnya. Apa sih teori behaviorisme itu? Jadi, teori behaviorisme itu adalah perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Contoh dari teori ini adalah tekanan dalam lingkungan sekolah yang terlalu berlebihan sehingga akan memberikan dampak negatif terhadap pelajar tersebut. Kemudian, apa sih teori operant conditioning itu? Ada yang tahu? Jadi, teori ini adalah suatu proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat terulang kembali atau menghilang sesuai keinginannya. Contoh dari teori ini adalah seorang anak yang malas untuk berlatih membaca. Suatu hari, ibunya berkata akan membatalkan niatnya untuk membelikan sepeda jika ia tidak bisa membaca dengan lancar pada saat itu. Dengan begitu, maka anak tersebut akan mulai giat berlatih membaca. Dan yang terakhir itu, apa sih teori medan kognitif itu? Jadi teori medan kognitif ini adalah teori yang ditopang oleh sekumpulan konsep yang membuat seseorang dapat mengembalikan kenyataan psikologis individu yang berada dalam suatu siklus konkret. Contoh dari teori ini adalah sama dengan teori Gestalt, yaitu lebih menekankan kepada keseluruhan dan kesatu paduan. Ada 3 prinsip dalam teori behaviorisme. Yang pertama yaitu menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau perkembangan perilaku. Maksudnya adalah perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi setiap individu. Kemudian, perilaku akan terbentuk karena dipelajari. Maksud dari ini adalah lingkungan terdiri dari pengalaman, baik dari pengalaman masa lalu maupun pengalaman yang baru saja terjadi. Selanjutnya, memusatkan pada perilaku hewan, karena manusia dan hewan bisa dibilang sama. Jadi mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia juga. Kemudian ada 9 kebutuhan yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar, yaitu yang pertama adalah ruang belajar. Sebaiknya anak-anak mempunyai ruang belajar khusus walaupun tidak bagus. Karena dengan memiliki ruang belajar pribadi, anak-anak dapat melepaskan dirinya secara bebas dalam mempelajari semua ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ada penerangan. Ruang belajar harus mendapat cahaya yang baik, karena dengan cahaya, anak-anak dapat membaca dan menulis dengan jelas. Dan yang ketiga itu ada ventilasi dan udara. Ventilasi merupakan hal yang sangat penting dalam belajar, karena dengan udara yang segar, maka akan menjadi pendukung kegiatan belajar yang nyaman. Dan yang keempat itu kebisingan. Tempat belajar sebaiknya tenang, tidak banyak gangguan, karena secara bising dan gaduh dapat mengganggu konsentrasi belajar pada anak. Yang kelima itu ada perabotan belajar. Mengapa perabotan belajar ini juga sangat penting? Karena perabotan belajar ini sangat mendukung terhadap hasil belajar. Dan yang keenam ini ada kursi dan meja.
kursi dan meja belajar sangat penting juga, karena tempat duduk yang nyaman akan membuat anak betah dan memiliki mood untuk belajar. Kemudian yang ketujuh ini ada lemari dan rak buku. Ya, lemari dan rak buku ini sangat penting karena merupakan perabotan yang menunjang dalam kegiatan belajar. Dan yang kedelapan ini ada perlengkapan belajar. Mengapa perlengkapan belajar ini sangat penting? Ya, karena dengan tersedianya perlengkapan belajar, seseorang dalam belajar tidak begitu mengalami kesulitan jika ia memerlukan peralatan. Dan yang terakhir ini ada tanaman dan pohon pelindung. Tanaman dan pohon pelindung ini juga sangat penting, karena dengan adanya tanaman dan pohon pelindung akan membuat lingkungan semakin segar dan nyaman. Selanjutnya, apa sih pengertian kepribadian itu? Kemudian, apa saja peran guru, fungsi guru, ciri-ciri guru yang baik, serta hubungan guru dan murid. Apakah ada keterkaitan dari keseluruhannya? Ya, jadi kepribadian itu adalah untuk memerankan suatu karakter pribadi dengan kedoknya berusaha menembus keluar untuk mengekspresikan suatu karakter orang tersebut. Misalnya seperti orang tersebut memiliki sifat pemarah atau pendiam. Peran guru adalah proses pembelajaran ataupun kegiatan belajar mengajar tidak lepas dari keberadaan guru. Tanpa adanya guru, pembelajaran akan sulit dilakukan. Apalagi dalam pelaksanaan pendidikan formal, karena guru menjadi pihak yang paling vital. Kemudian fungsi guru. Fungsi guru itu adalah untuk melaksanakan peran sebagai pengelola pembelajaran. Maka guru harus memahami konsep, prinsip, hakikat, serta pengetahuan tentang pembelajaran. Bukan hanya tentang bagaimana dalam mengajar, namun juga segala sesuatu tentang belajar. Selanjutnya, gimana sih ciri-ciri guru yang baik? Jadi, ciri-ciri guru yang baik itu dapat memahami dan menghormati murid, kemudian dapat menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan murid, lalu dapat memilih metode yang sesuai, dan dapat mengaktifkan murid dalam hal belajar. Kemudian yang terakhir adalah hubungan guru dengan murid. Hubungan guru dengan murid mempunyai sifat yang relatif stabil. Antara guru dan murid bukan lagi terkait kepada hubungan antara atasan dan bawahan dalam mempelajari suatu ilmu, tetapi terdapat proses belajar dan mengajar serta murid yang potensial, sehingga dapat mengefektifkan guru yang potensial juga. Kemudian, apa sih pengaruh dan manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan untuk menjadi seorang pendidik di masa yang akan mendatang? Ya, jadi peran psikologi dalam pendidikan itu sangat penting. Jika guru tidak memiliki pemahaman psikologi yang baik, maka itu juga akan menghambat proses belajar mengajar. Kemudian manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan ini yaitu dapat membantu guru memahami peserta didik, memahami gejala psikologis pada peserta didik. Selain memahami karakteristik jiwa pada peserta didik, maka psikologis juga mempunyai tugas, yaitu menciptakan suasana belajar yang efektif serta membantu pendidik untuk dapat membangkitkan motivasi belajar
peserta didik. Untuk kalian semua yang saat ini sedang berjuang, ayo semangat. Ingatlah perjuangan kalian selama ini untuk dapat bisa berada pada titik saat ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.